Haleluya, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Ya. Haleluya, hampir salah Bapak Ibu. Nah, ini kan ibu-ibu semua ya. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Salam KKMD kami kian makmur di sini semua katakan amin ya amin. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik? Luar biasa ya. Kalau ada yang belum sempat ketemu saya hari Minggu kemarin, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana liburannya, menyenangkan? Luar biasa? Oke, uang sudah habis? Cari uang lagi, nanti liburan lagi. Baik, ibu-ibu RWM yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa tema bulan April ini adalah Open the eyes of my heart. Semua yuk katakan 1, 2, 3. Open the eyes of my heart. Jadi khotbah hari ini masih ada kaitannya dengan khotbah hari Minggu kemarin. Jadi tema khotbah kita hari ini adalah Open the eyes of my heart number 2 atau bagian kedua ya. Kita akan belajar sama-sama tentang Open the eyes of my heart. Baik, kita baca sama-sama ayatnya di Lukas 11 ayat 34. Yang bawa Alkitab silakan buka, yang bawa Alkitab silakan buka atau bisa baca di monitor. Kelihatan di monitor? Kelihatan ya? Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Semua yang percaya katakan amin. Alkitab terjemahan baru mengatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Terjemahan lain bunyinya matamu adalah lampu tubuhmu. Terjemahan Alkitab lain berbunyi matamu adalah jendela tubuhmu. Jadi sama saja ya Bapak Ibu Saudara, pelita, lampu, jendela sama saja. Jadi kalau saya bilang pelita, saya bilang tentang jendela. Ya, kalau saya bilang jendela, saya bilang tentang lampu. Yang sampai sini mengerti katakan amin. Oke, pengertian sederhananya begini Bapak Ibu, ibu-ibu, Bapak Ibu lagi, ibu-ibu, oh ada Bapak di sebelah di multimedia. Oke, pengertian yang paling sederhana adalah begini. Apa yang kita lihat itu menentukan kehidupan kita. Intinya sederhana ya. Apa semua yang kita lihat itu menentukan kehidupan kita. Setuju? Oke, baik, kita mulai. Ibu-ibu, manusia itu punya 2 mata. Ya, yang satu mata jasmani, ini Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu ya. Bapak Ibu lagi, enggak apa-apa, Bapak Ibu ada bapaknya kok. Ya. Yang satu adalah mata jasmani, seperti yang kita lihat ini ada kanan, ada kiri. Yang kedua adalah mata hati atau mata rohani atau mata iman. Ya, setuju? Nah, keduanya ini saling terkoneksi, saling berkaitan dan keduanya punya pengaruh besar dalam hidup kita. Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu mata jasmani. Ibu-ibu kalau kita pelajari tentang mata jasmani itu ada yang menarik. Ya, sebuah studi mengatakan demikian. Perhatikan. Hampir 80% informasi yang masuk ke otak kita adalah melalui mata. Ya, 80% informasi yang masuk ke otak kita berarti masuk ke dalam hidup kita, 80% disebabkan karena penglihatan atau karena mata. Oke, berapa persen? Jadi gini, hampir 100% apa yang mempengaruhi hidup kita itu disebabkan oleh mata. 80% itu banyak loh. Kan hampir 100% ya. Hampir 100% yang mempengaruhi seluruh hidup kita ini berasal dari apa yang kita lihat. Berasal dari mata. Macam-macam. Bisa dari bacaan, bisa dari tontonan, bisa dari apa yang kita lihat dan lain-lain. Bisa dari TV, bisa dari handphone dan lain-lain. Asalnya dari mata. Jadi perhatikan, dengarkan saya. Jadi apa yang membuat kita takut hidup kita, atau apa yang membuat kita khawatir, atau hal-hal yang menguatkan iman kita, atau hal-hal yang meruntuhkan iman kita, atau hal-hal yang membangun hidup kita, yang positif atau yang negatif dalam hidup kita, nyaris 100% disebabkan oleh apa yang kita lihat. Oke? Setuju?
Jadi perhatikan ibu-ibu, kita harus waspada dengan mata kita. Ya, waspada dengan apa yang kita lihat. Mata harus dikasih saringan. Ya, nanti nggak usah pulang masuk ke dapur terus ngambil saringan taruh sini, bukan gitu maksudnya. Jangan semua dilihat. Setuju? Jangan semua ditonton. Setuju? Jangan semua dibaca. Kalau mata ini terus-menerus dipakai untuk melihat hal-hal yang negatif, itu seperti jendela yang kotor. Jendela yang kotor, matahari tidak bisa masuk rumah. Betul? Terang tidak bisa masuk rumah. Karena apa? Karena matanya kotor. Oke? Kalau jendela ini mau bersih, kalau mata ini mau bersih, lihatlah hal-hal yang baik. Supaya terang itu bisa masuk ke tubuh kita, masuk dalam hidup kita. Bagaimana caranya, Pak? Gampang. Hari ini ibu-ibu sedang jendelanya bersih, membersihkan jendela karena melihat ibadah. Ya, tadi dengar kesaksian-kesaksian, ya. Sebenarnya kalau secara tidak sadar, ibu-ibu sedang memasukkan terang dalam hidup ibu-ibu. Kesaksian-kesaksian tadi itu seperti jendela bersih yang terangnya masuk hidup ibu-ibu. Mungkin tidak sadar, tapi kisah-kisah tadi itu mau tidak mau punya efek dalam hidup ibu-ibu. Hari ini ibu-ibu datang dengar khotbah dari mata. Tentu saja ada hubungannya dengan telinga. Ya. Ini adalah hal yang baik. Ibadah, baca firman. Lihat Alkitab, baca firman. Maksud saya kalau lihat Alkitab bukan Alkitab dilihat terus gini, maksudnya dibaca ya. Dibaca. Apalagi lihat buka YouTube, dengar khotbah, dengar pujian. Itu seperti jendela yang bersih. Kalau yang kita lihat baik, maka terang masuk dalam hidup kita. Kalau yang kita lihat hal-hal yang mengkhawatirkan, coba lihatan, nantilah hidupmu khawatir. Kalau setiap hari yang kita lihat tuh hal-hal yang menakutkan, nanti lihatan, lah hatimu penuh dengan ketakutan. Kalau yang kita lihat tuh hal-hal yang pahit terus setiap hari, lihatan, hidupmu nanti lah pahit. Betul apa betul? Tidak semua perlu dilihat, tidak semua perlu dibaca, tidak semua perlu ditonton. Hati-hati dengan mata kita. Ya, yang setuju katakan amin. Lalu apa lagi? Yang kedua gini, menurut hasil penelitian, perhatikan ibu-ibu, kalau di rata-rata, wanita itu menangis sebanyak 47 kali dalam setahun. Ini cek iseng ngitungi wanita nangis. Ya, dalam setahun 47 kali, ini rata-rata. Pria menangis hanya 7 kali dalam setahun. Ya, berarti wanita menangis lebih banyak. Ya, macam-macam alasannya. Kenapa kok wanita menangis lebih banyak? Bisa karena nonton drakor. Atau nonton drakor nangis. Kalau tiap hari nonton drakor nangis terus berarti udah berapa ya? Lalu apa lagi? Bisa karena guyu kemekelen. Betul kan? Guyu kemekelen kok sampai nangis. Ada kan? Bisa, apalagi? Keselok panganan, watuk. Sampai watuk, nangis pernah kan? Bisa kan? Apalagi? Sukacita, ketemu teman lama, ketemu anak yang dikangeni, nangis. Ya. Apalagi? Ngupas bawang, nangis. Tapi perhatikan, tapi juga karena bisa hati yang gak tegaan. Ibu-ibu pernah gak ngelihat orang hati gak tega terus nangis? Pernah? Pernah? Ngelihat orang susah terus nangis, pernah gak? Pernah ya? Terus hati kita tergerak oleh belas kasihan, lalu kita mengulurkan tangan untuk menolong. Pernah ibu-ibu? Nggak tegaan tuh, mari saya kasih tahu, nggak tegaan tuh hatinya Tuhan. Betul? Betul ya? Kalau ibu-ibu perhatikan di Alkitab, beberapa kali mujizat yang Yesus lakukan itu dimulai dari mata. Mata lalu turun ke hati, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu ditolonglah orang itu. Betul? Betul ya? Ternyata mata punya efek besar dalam hidup kita. Lalu apa lagi? Orang jatuh cinta.
Katanya dari mata turun ke turun ke kantong. Turun ke kali. Dari mata turun ke hati. Betul ya Ibu ya? Tapi perhatikan, kita harus juga waspada. Karena dosa pun itu dari mata turun ke hati. Betul? Dosa dari mata turun ke hati. Makanya waspada dengan mata kita. Mata ini bisa punya pengaruh baik, bisa punya pengaruh jelek, bisa positif, bisa negatif. Tapi apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, harusnya itu semua dipakai untuk hal-hal yang baik. Setuju? Telinga dikasih Tuhan untuk hal yang baik. Mulut dikasih Tuhan untuk melakukan hal yang baik. Mata dikasih Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya apa? Mata kok bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Minggu kemarin saya sudah sharing. Daud jatuh dalam dosa perzinahan dimulai dari mata. Hawa jatuh dalam dosa ketidaktaatan di Taman Eden loh. Di taman yang semua tersedia, enak. Bisa jatuh dalam dosa ketidaktaatan. Gara-gara apa? Mata. Jadi laki atau perempuan sama-sama punya potensi jatuh dalam dosa gara-gara mata. Setuju? Yang setuju katakan amin. Oke, pembukaannya sudah sampai sini. Yang masih mengikuti saya katakan amin. Oke, waspada dengan mata. Sekarang kita belajar sama-sama. Apa kata Alkitab tentang mata? Yang pertama, mana tadi? Ini dia. Bisa dari situ? Oke. Ini apa kata Alkitab tentang mata? Yang pertama, ya, mata manusia sama dengan dunia orang mati. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Mata manusia sama dengan dunia orang mati. Wih, kok serem ngono Pak? Kok serem gitu? Apa Pak maksudnya? Perhatikan, Amsal 27 ayat 20 berkata demikian. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Bapak Ibu perhatikan, di dunia orang mati itu selalu ada tempat. Betul ya? Enggak pernah ada dalam satu hari enggak ada orang yang meninggal. Itu enggak ada. Betul ya? Kalau dulu kita masih baca koran yang kertas itu, setiap hari selalu ada berita duka. Betul ya? Tidak pernah ada dalam satu hari tidak ada yang mati, tidak pernah. Artinya apa? Dunia orang mati itu tidak pernah puas. Dan perhatikan, begitu pula keinginan mata kita. Mata ini nggak pernah ada batas puasnya. Betul? Betul. Mata ini kalau nggak dikendalikan, selalu pengen dan pengen. Bisa hawa nafsu bisa bekerja dalam mata kita. Iblis bisa pakai mata kita. Perhatikan, kalau semua keinginan mata ini dituruti, kita bisa jatuh dalam dosa. Kalau semua keinginan mata ini dituruti, itu akan merusak hidup kita sendiri. Kita pengen yang orang lain punya, ya kalau kita mampu masih oke. Kalau kadang-kadang kita maksain diri supaya punyanya orang lain, padahal kita enggak punya uang dan lain-lain, kita paksa diri kita. Kalau keinginan-keinginan itu dibiarkan, bisa memunculkan rasa tidak puas loh. Betul? Enggak puas. Rasa enggak puas atau rasa enggak cukup ini kalau dibiarkan bisa membuat kita tidak menghargai apa yang kita punya. Betul? Enggak pernah puas, kita enggak akan bisa menghargai apa yang kita punya dalam hidup kita. Pengen kelambi, koncone duwe kelambi nyarak, pengen tuku. Kayak iso tuku, enggak dihargai baju kita. Enggak menghargai baju kita sendiri. Bisa enggak? Bisa. Kalau enggak bisa menghargai apa milik kita, yang parahnya kita bisa jatuh dalam dosa iri sama orang lain. Ya. Kalau iri tok diempet dhewe gak apa-apa. Kadang-kadang kalau kadung iri jelek-jelekkan orang lain. Betul kan? Wah, nyolong itu. Padahal iri karena dia iri sama orang lain. Betul kan? Jelek-jelekin orang lain. Kalau sudah jelek-jelekkan orang lain, berarti kan orang itu tidak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Semua dimulai dari mata. Jadi orang yang tidak bisa bersyukur, salah satu alasannya karena dia biarkan matanya lihat kemana-mana. Bukan melihat Tuhan. Oleh sebab itu ibu-ibu,
Mari saya mengajak supaya kita ini bisa menguasai mata kita. Dengan apa? Dengan pengendalian diri. Harus dikendalikan. Seperti di kesaksian-kesaksian tadi, perlu ada pengendalian diri. Seperti Bu Irma tadi, perlu ada penguasaan diri. Kalau enggak, bablas hidup kita. Alkitab berkata demikian dalam Amsal 25-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dulu ibu-ibu, kota itu selalu ada temboknya. Temboknya ini adalah pertahanan buat dia, supaya musuh tidak bisa menyerang ke kota itu. Tapi orang yang tidak bisa mengendalikan diri, itu seperti tembok itu jatuh, roboh. Kalau tembok itu jatuh, berarti tidak punya pertahanan, berarti apa ibu-ibu? Musuh dari luar bisa nyerang kota itu, bisa menaklukkan kota itu, bisa mengalahkan kota itu. Nah perhatikan, fungsi mata ini harus bisa dikendalikan dengan pengendalian diri itu adalah fungsinya untuk melindungi kita dari kesalahan, dari keruntuhan. Ibu perhatikan, Tuhan itu tahu kok, sebagai manusia kita ini susah mengendalikan diri. Dengan kekuatan kita sendiri, kita ini tidak bisa mengendalikan diri. Betul ya? Itu sebabnya Tuhan itu berikan kita Roh Kudus sebagai penasehat, sebagai penolong. Roh Kudus yang ngingetin kita, Roh Kudus yang mimpin kita. Nah orang yang dipimpin sama Roh Kudus dan bukan dipimpin sama daging atau dipimpin sama hawa nafsu yang selalu pengen dan pengen itu, maka Roh Kudus akan memunculkan buahnya. Karena salah satu buahnya adalah penguasaan diri atau pengendalian diri. Betul ya? Perhatikan. Tertulis di Alkitab ibu-ibu ada 9 buah roh. Dan pengendalian diri atau penguasaan diri itu disebutkan yang paling terakhir. Meski ditulis yang paling akhir, beberapa orang bilang justru ini yang paling sulit dan paling jarang dibicarakan. Saya percaya ibu-ibu kalau mengasihi nomor 1. Ibu-ibu RBM nomor 1 lah. Kalau sukacita nomor 1 juga. Kalau sabar, sabar-sabar semua. Murah hati semua. Baik semua. Setia, baik. Setia oke. Lemah lembut apalagi. Tapi begitu masuk penguasaan diri. Pengendalian diri. Nah, tadi Bu Yulia bilang, emang suami itu bencekno ya. Aku yang dilihat aku dong. Ini tidak bisa mengendalikan dirimu, ngomel aja tiap hari. Bojone diamui, betul enggak? Walaupun ditulis yang terakhir, bukan berarti yang paling mudah. Ini beberapa orang mengatakan ini yang paling susah. Ya, tapi perhatikan, supaya ini keluar dari hidup kita, ayo hidup kita dipimpin sama Roh Kudus. Setuju? Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu perhatikan, kalau mata ini dibiarkan terus digoda sama hawa nafsu atau dipakai sama iblis, dan membuat kita tidak puas, ini yang harus kita lakukan. Perhatikan, ya. Setiap kali ibu-ibu mulai melihat mata ini dipakai iblis, pakai hawa nafsu untuk melihat sesuatu dan kita mulai tidak puas dengan apa yang kita miliki, ini yang mesti kita kerjakan. Ya. Alihkan mata kita pada berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Ya. Tiap kali mulai iblis menggoda, melihat sesuatu dan kita mulai tidak puas, mulai iri atau dan lain-lain, alihkan mata kita, kuasai diri, alihkan mata kita pada berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Ibu perhatikan, ada banyak berkat yang Tuhan sudah berikan yang bisa kita syukuri. Ya. Tentu saja kayak anugerah keselamatan dan lain-lain itu harus kita syukuri, betul ya, materi dan lain-lain. Tapi kita coba ya, ini tips. Begitu iblis pakai mata kita membuat kita tidak puas, kita balik cara pandang kita balik pandangan kita pada berkat-berkat Tuhan. Misalnya gini, yang pertama, tiap kali iblis menggoda kita lewat mata kita, coba lihat kembali hidup kita. 1 Timotius 6 ayat 8 berkata demikian, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Begitu kita mulai tergoda, mulai tidak puas, lihat lagi. Terus ono panganan toh aku bisa makan tiap hari, puji Tuhan. Ada pakaian toh, puji Tuhan. Dari tadi saya lihat di tempat ini tidak ada satupun ibu-ibu yang tidak pakai pakaian. Semuanya pakai pakaian keren-keren.
Itu berkat dari Tuhan. Betul? Jangan lihat harganya, lihat pemberian dari Tuhan. Itu berkat yang bisa syukuri. Timbangani iri punyanya orang, lihat punya sendiri. Aku sekelambian cukup, seneng aku. Betul? Mungkin makanan enggak mewah di rumah, tapi aku bisa makan, terima kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apalagi, ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Yang kedua gini, Amsal 20 ayat 12, firman Allah yang hidup berkata demikian. Perhatikan, jika engkau memiliki penglihatan yang baik dan pendengaran yang baik, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikannya kepadamu. Bicara apa itu ibu-ibu? Bicara kesehatan. Sampai hari ini ibu-ibu masih jelas lihat saya di sini? Sampai hari ini ibu-ibu masih bisa dengar suara saya dengan jelas? Bersyukur. Bersyukur sama kesehatan. Amin. Tiap kali pengen, ibu semua coba, lihat, tonggomu duwe kulkas nyar. Mulai, lihat, ngapain iri sama orang lain? Aku dikasih kesehatan sama Tuhan, bersyukur. Amin. Setuju? Aku masih bisa lihat, ya, walaupun kalau membaca harus pakai kacamata. Aku masih jelas telingaku, terima kasih Tuhan. Lihat, banyak kan yang bisa kita syukuri. Apalagi, Mazmur 133 ayat 1, firman Allah yang hidup berkata demikian. Betapa mengagumkan dan betapa menyenangkan apabila keluarga hidup dalam kerukunan. Tiap kali hawa nafsu mulai masuk mata kita, membuat kita tidak puas. Lihat keluargamu. Lek keluargamu rukun, bersyukur. Lihat anak-anakmu. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Mereka sehat, mereka cinta sama engkau, bersyukur. Keluargamu rukun. Masih ada sedikit tengkar sana sini yang kecil-kecil, tapi tetap rukun, bersyukur. Kan? Ada banyak hal yang bisa kita syukuri ibu-ibu. Kenapa harus iri dengan punya orang? Apalagi, Mazmur 34 ayat 9 berkata demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbagailah orang yang berlindung padanya. Tiap kali mata kita mulai ngajak kita untuk tidak puas dengan apa yang kita miliki, lihat kembali kebaikan Tuhan. Lihat kembali apa yang sudah ibu-ibu, kebaikan Tuhan yang ibu-ibu sudah kecap dalam hidup ibu-ibu. Lihat berbagailah orang yang berlindung padanya. Ingat kembali perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari persoalan-persoalan kita. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Itu yang harus kita ingat. Amin. Lalu apa? Bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Aku tahu kasih-Mu hebat buat aku. Kasih-Mu luar biasa buat aku. Kasih setiamu besar buat aku. Supaya mata kita ini bisa terkendali dalam hidup kita. Tidak kepingin terus. Amin. Setuju? Bisa bersyukur ibu-ibu? Amin. Yang bisa bersyukur katakan amin. Ya, jadi hari ini kita belajar bagaimana caranya mengendalikan mata kita. Lembok turuti, waduh, bisa hancur hidup kita. Amin. Bersyukur. Coba senggol kanan kirinya katakan bersyukur. Diajari mata kita, diajari lihat hal-hal yang baik supaya kita bisa bersyukur. Amin. Diajari lihat-lihat yang positif supaya iman kita terbangun. Amin. Ojo dilihat yang khawatir-khawatir aja. Mosok jemaat Rehoboth nonton video, nonton TikTok korban-korban kematian. Gak usah ngirim-ngirim video gitu ya. Gak usah mbak lihat-lihat ada temanmu ngirimi, ini kecelakaan ini korbannya, gak usah dilihat. Kasihan sama keluarganya. Buat apa baca-baca, buat apa yang lihat gitu. Gak usah share-share juga. Kita harus menghargai keluarga korban itu. Betul? Betul ya? Saya mau cerita lagi, mungkin ibu-ibu belum dengar cerita saya. Beberapa hari yang lalu ada satu video, istri saya bilang itu daerah Indonesia Timur, ada bayi yang baru keluar beberapa hari, masih ada ininya, pusarnya itu, tali pusarnya di tanah, sedang hujan, telanjang enggak pakai baju, disoting. Saya enggak khusus lihat loh ya.
Kan kita kalau lihat di TikTok itu tiba-tiba bisa muncul gitu kan. Bayangin, harusnya kan dia tidak nyuting itu. Betul ya? Harusnya kan dia nolong dulu. Betul kan? Harusnya kan ditolong dulu. Buat apa dia bikin video kayak begitu, tidak kasihan. Betul kan? Lalu yang komentar netizen yang bilang, kasihan ya loh. Ngawur kok kabur kasihan. Yang kasihan tuh orang yang nyuting itu loh. Orang yang nyuting itu tidak punya empati. Nah iya, orang itu tidak punya empati karena dia pakai XL. Enggak masuk? Enggak masuk? Lupakan saja. Ya, kayak gitu itu enggak usah dilihat ya Ibu-ibu ya. Mestinya kan enggak boleh ada kayak gitu, mestinya kan ditolong dulu ya. Ibu-ibu mari saya kasih tahu. Enggak usah share-share WA tentang lanjutkan WA ini ke 10 orang, maka berkat Tuhan akan turun ke rumahmu. Halah. Percaya. Kita tidak pernah diajari gitu. Amin. Enggak usah ikut-ikut yang begitu-begitu. Ya, ya benar. Ya Ibu-ibu ya, tolong perhatikan baik-baik mata kita, tapi juga jangan buat orang lain matanya jatuh dalam dosa juga. Setuju? Biarlah kalau itu gosip dan lain-lain itu video-video gitu berhentinya di kita. Tidak kita sharing lagi. Tidak perlu juga kita baca. Setuju? Apalagi kecelakaan, korban-korban kecelakaan, tidak usah dilihat. Setuju? Oke, itu yang pertama. Oke. Masih mengikuti saya? Masih? Oke. Yang kedua, sekarang kita belajar sama-sama mata rohani yang terbuka merubah cara pandang. Yuk sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Mata rohani yang terbuka merubah cara pandang. Semua yang percaya katakan, amin. Ada banyak kisah tentang mata rohani yang terbuka di Alkitab. Dan ketika orang itu terbuka mata rohaninya, maka cara pandangnya berubah. Misalnya gini, 12 pengintai yang melihat tanah Kanaan. Masih ingat Ibu? 12 pengintai pulang, 10 lihat dengan mata jasmaninya yang hal yang mengkhawatirkan, mereka tidak punya iman. 2 orang melihat Kanaan dengan mata rohaninya, dengan mata imannya, dan mereka percaya bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang masuk berapa orang? 2. Ya, saya percaya Ibu tahu kisah ini. Tapi hari ini saya mau cerita tentang seorang wanita yang bernama Lea. Nah, saya tahu Ibu pasti mengerti kisah ini, tapi saya mau sedikit review ulang. Jadi gini, Laban itu punya 2 anak cewek. Ya, anak cewek yang pertama namanya Lea, semua bilang Lea. Lalu dia punya anak cewek yang kedua namanya Rahel, semua bilang Rahel. Nah, lalu ada Yakub. Ya, Yakub ini naksir sama Rahel, berarti naksir sama adiknya, oke ya? Karena dia naksir sama adiknya ini, dia bilang sama Laban, aku kepingin menikahi Rahel. Lalu Laban bilang gini, bikin trik sama Yakub supaya bisa bekerja gratis sama dia, disuruh kerja dulu 7 tahun. Ya, selama sudah bekerja 7 tahun, tibalah hari pernikahan. Ya, masih ingat itu Ibu-ibu? Tibalah hari pernikahan. Lalu mereka menikah, tapi besoknya waktu Yakub bangun, terus dia dilihat di sampingnya, ya amplop. Iki duduk Rahel, ini Lea. Ya amplop. Ini Lea. Ini Lea. Wah, kaget, ternyata sama Laban, si Rahel ditukar sama Lea. Yakub enggak tahu ya. Kaget ya. Lea ini wanita yang tidak pernah dicintai sama Yakub. Tidak pernah diinginkan sama Yakub. Aku tidak cinta kamu, aku tuh cinta adikmu. Tapi karena wis kadung, ya wis ya. Memang pada akhirnya, ya saya pendekkan cerita saya, memang pada akhirnya Lea sama Rahel jadi istrinya Yakub. Ya. Tapi perhatikan, Yakub itu tidak pernah cinta sama Lea. Karena Lea bukan Lea, dia cintanya sama Rahel. Meski tidak dicintai, perhatikan Ibu, meski tidak dicintai, Lea itu punya keinginan dalam hatinya, dia punya pengharapan
kapan ya bojoku cinta sama aku? Ya, kapan ya si Yakub ini cinta sama aku? Ya. Dia terus perlakukan Yakub dengan baik, dia terus melayani Yakub dengan baik, dia tolong dengan baik sebagai istri, dia menolong Yakub dengan baik, melayani dengan baik, bajunya dicuciin, dimasakin yang enak-enak, ya. Kadang-kadang waktu ngulek, kadang-kadang waktu Lea ngulek, Lea nyanyi gini, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta. Senengnya loh. Pokoknya Lea ini cinta sama Yakub, tapi kasihan, cintanya bertepuk sebelah tangan. Yakub tidak pernah cinta sama Lea. Perhatikan, matanya Lea memandang sama Yakub. Kapan ya Yakub cinta sama aku? Kapan ya Yakub cinta sama aku? Sementara dia mengharapkan itu, dia melayani Yakub dengan baik. Dia melayani Yakub dengan baik. Lalu dia melahirkan seorang anak pertama, namanya Ruben. Mata Lea masih memandang ke Yakub. Oh, kalau Ruben lahir, mungkin Yakub akan cinta sama aku. Tapi ternyata tidak. Yakub tetap tidak cinta sama Lea. Meskipun demikian, meskipun cintanya bertepuk sebelah tangan, Lea terus melakukan yang terbaik buat Yakub. Matanya terus melihat Yakub. Kapan ya Yakub ini cinta sama aku? Lalu Lea hamil anak yang kedua. Ya, tadi Ruben, lalu hamil anak yang kedua namanya Simeon. Ya, begitu Simeon lahir, Lea punya harapan gini. Ini anak kedua ini pasti Yakub cinta sama aku. Pasti cinta sama aku. Matanya terus memandang Yakub. Pasti cinta. Tapi ternyata Yakub tidak cinta sama Lea. Tetap tidak cinta sama Lea. Lalu lahirlah anak ketiga. Namanya Lewi. Ya. Sama, matanya Lea ini masih tetap memandang Yakub. Mungkin kalau anak ketiga ini lahir, Yakub mau jatuh cinta sama aku. Cinta sama aku, sayang sama aku. Tapi ternyata sama saja. Yakub tidak mencintai Lea. Memang ya ibu-ibu, betul apa kata Bu Yulia tadi, suami-suami itu adalah pencobaan buat istri-istri. Yuk perhatikan, tiap kali dia melahirkan, dia berharap Yakub mencintainya. Betul kan? Tapi tidak pernah kunjung terjadi. Matanya terus memandang ke Yakub. Matanya terus memandang ke Yakub. Kapan ya dia mengharapkan manusia? Kasihan dia mengharapkan suami yang mencintainya. Lalu perhatikan. Lalu Lea hamil anak keempat. Perhatikan. Kali ini Lea melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kejadian 29 ayat 35 berkata demikian. Perhatikan. Ini Lea, dia bilang gini. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Yehuda itu artinya gini, aku akan memuji Tuhan atau aku akan bersyukur kepada Tuhan. Perhatikan ibu, perhatikan. Waktu anak keempatnya lahir, diberi nama Yehuda. Lea tidak lagi menamai anaknya berdasarkan keinginannya agar dicintai Yakub, tetapi ia menamai anaknya Yehuda, artinya dia mau memuji Tuhan. Kali ini perhatikan, kali ini dia berhenti mengejar cintanya Yakub. 3 anak sebelumnya matanya berfokus pada Yakub dan dia berusaha merebut cintanya Yakub tapi tidak pernah berhasil. Tapi saat mata rohaninya terbuka, dia sadar cara pandangnya berubah. Waktu mata rohaninya terbuka, dia tidak lihat lagi dengan cara yang sama, dia melihat dengan cara yang berbeda. Kali ini dia bersyukur sama Tuhan. Perhatikan, dalam persoalannya,
Lea memilih untuk memuji dan bersyukur pada Tuhan dalam hidupnya. Biasanya 3 anak sebelumnya dia tidak bisa bersyukur. Dia tidak bisa berterima kasih sama Tuhan. Tapi sekarang anak keempat, dia ajar hidupnya, dia disiplin hidupnya untuk berterima kasih sama Tuhan. Dan tahu enggak ibu-ibu, ketika cara pandangnya berbeda, dia berubah fokusnya dari suaminya pada Tuhan. Tuhan buat sesuatu. Dari garis keturunannya, perhatikan, Yehuda ini, kelak akan muncul Raja Daud, kelak akan muncul Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Coba kalau ibu nanti perhatikan Matius 1, silsilah Yesus Kristus. Abraham, Ishak, Yakob, Yehuda. Lihat, begitu mata rohaninya terbuka Lea, cara pandangnya berubah. Gak lagi fokus sama kesengsaraannya, gak lagi fokus pada hal yang negatif dalam hidupnya, fokusnya sama Tuhan, dan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Perhatikan ibu-ibu. Ibu-ibu, mari kita belajar supaya Tuhan mencelikkan mata rohani kita. Kalau Lea biasanya memandang Yakob, kali ini matanya memandang Tuhan. Kalau biasanya dia nyanyi begini, cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Sama gini-gini. Dia nyanyi itu, tiap kali anak-anaknya lahir, dia nyanyi itu, cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Anak yang keempat, dia nyanyi begini, mataku tertuju padamu. Terus, segenap hidupku ku serahkan padamu. Terus, bimbing aku masuk rencanamu. Terus, untuk memberi kerajaanmu. Nah, sudah. Ya, saya tahu ibu-ibu suka muji Tuhan. Perhatikan, ibu bisa lihat caranya Lea. Bagaimana mujizat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Waktu matanya tidak lagi fokus sama persoalannya, sama kesengsaraannya, tapi matanya fokus ke Tuhan. Dia bisa bersyukur loh. Dan ketika dia bersyukur, dia bisa punya cara pandang yang berbeda. Dan Tuhan pakai Lea, dari garis keturunannya, muncul Raja Daud, dari garis keturunannya, muncul Yesus Kristus. Ibu-ibu, apa sih pelajaran dari sini? Ya. Perhatikan, apa yang dilihat sama mata jasmani kita ini sering mengecewakan. Betul apa betul? Mengecewakan. Lihat ini mengecewakan, lihat itu mengecewakan. Sama kok seperti Lea. Bertahun-tahun dia lihat suaminya, dia berharap suaminya mencintainya, tapi tidak ada perubahan. Kok pancet, kok bencekno, kok nggak gelem cinta. Tapi mereka, dia tidak mau terus dalam kekecewaan, dia rubah fokusnya. Ya, dia rubah fokusnya ke Tuhan, dan itu bisa membuat dia bisa bersyukur. Perhatikan, ibu-ibu, mari nasihat saya, kalau hari-hari ini ada situasi yang membuat ibu-ibu kecewa, membuat ibu-ibu jadi gregetan, coba rubah fokusnya. Jangan ke hal-hal yang mengecewakan itu. Nanti gelap loh hidupmu. Betul? Nanti gelap kehidupanmu. Coba jendelamu dibersihkan. Fokusnya jangan ke persoalanmu, tapi fokusnya ke Tuhan. Buka mata rohanimu. Coba sukacita, coba mengucap syukur. Tadi ada kesaksian ini, sukacita itu harus diciptakan, betul? Saya setuju. Sukacita itu harus diciptakan, Bu. Bersyukur itu harus diciptakan. Betul? Lea waktu bersyukur, persoalannya belum selesai. Yakob masih belum cinta sama dia. Betul? Sukacita itu bersyukur. Ibu-ibu walaupun hari-hari sedang mengecewakan hidup Bapak Ibu-ibu, ayo rubah fokusnya. Biar cara pandangmu berbeda. Minta Tuhan celikkan mata rohaniku Tuhan. Supaya aku ngerti apa maksudnya Tuhan dalam hidupku. Supaya bisa bersyukur. Belajar bersukacita.
Yang setuju katakan amin. Yang kedua, pelajarannya apa? Perhatikan, apa yang ditolak sama manusia, diabaikan sama dunia, tidak pernah diabaikan sama Tuhan. Setuju? Lea itu diabaikan sama Yakob, tapi tidak diabaikan sama Tuhan. Kalau ibu-ibu baca, Lea itu tidak secantik Rahel adiknya. Rahel lebih cantik. Tapi justru Tuhan memakai Lea sebagai ibunya Yehuda. Betul? Tapi itu semua dimulai dari ketika Lea mengubah hatinya. Membuka mata rohaninya. Dia lihat dengan mata imannya, maka terjadi perubahan. Tidak lagi melihat dengan mata jasmaninya, tapi melihat dengan mata rohaninya. Waktu Lea tidak lagi lihat kesengsaraannya dalam hidupnya, dan lihat mujizat, lihat Tuhan, maka mujizat terjadi. Betul ya ibu-ibu ya? Ibu-ibu kalau hari ini sedang menghadapi situasi yang tidak ibu-ibu mengerti. Opo ya terjadi kayak begitu. Aku lo yo bener di hadapan Tuhan. Aku yo ndak aneh-aneh sama Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan bawa aku ke peristiwa seperti ini yang aku ndak ngerti? Doa. Minta Tuhan mencelikkan mata rohanimu. Minta Tuhan membuka mata hati kita. Supaya kita bisa melihat penyertaan Tuhan di balik peristiwa ini. Supaya kita bisa ngerti tuntunan Tuhan. Dan percaya caranya Tuhan yang terbaik. Berarti dengarkan saya. Kalau hari ini mungkin ibu-ibu tidak mengerti kenapa Tuhan bawa ibu-ibu dalam peristiwa itu. Minta Tuhan mencelikkan mata rohani. Suatu hari nanti Tuhan akan kasih tahu ibu-ibu kenapa alasannya itu terjadi. Apa maksudnya Tuhan? Pasti dikasih tahu Tuhan. Tapi coba lihat dengan mata rohani. Coba lihat dengan mata iman kita. 2 Korintus 5:7 berkata demikian ibu-ibu. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi percaya itu sama dengan melihat apa yang tak dapat dilihat sama mata. Betul? Hidup kita ini bukan karena lihat. Aku lihat sih baru aku percaya. Enggak. Percaya dulu baru bisa melihat. Dalam situasi-situasi yang berat, yang membuat ibu tidak ngerti, ayo percaya Tuhan. Percaya tuntunan Tuhan. Nantilah lihat mujizat dalam hidup ibu-ibu semua tempat ini. Yohanes 11:40 berkata demikian. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu? Perhatikan, ini Yesus yang bilang loh. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau engkau percaya dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, maka suatu saat nanti kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Seperti Lea tadi ibu-ibu. Mungkin ada hal yang tidak kita mengerti, tapi percaya saja tuntunan Tuhan. Iman, percaya Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Suatu hari nanti Tuhan akan kasih tahu. Lihat, sekarang kamu jadi apa sekarang? Lihat, kesetiaanmu menghasilkan buah. Lihat taburan air matamu jadi tarian sukacita. Tapi kita harus merubah cara pandang kita. Kita melihat dengan mata rohani kita. Hidup kita ini ibu-ibu, mari saya kasih tahu. Bukan lihat dulu baru percaya, tapi percaya baru melihat. Yang setuju katakan amin. Kita yakin janji Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena percaya itu berarti bisa melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kita. 2 hal yang kita pelajari hari ini, masih ingat ibu-ibu? Ayo, kecepatan ya. Kalau kecepatan saya ulang dari pertama. Ingat, mata manusia itu sama dengan dunia orang mati. Kendalikan mata kita supaya kita bisa bersyukur, supaya kita bisa menghargai berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, masih ingat ibu-ibu? Mata rohani yang terbuka akan merubah cara pandang kita. Yang setuju katakan, berkati jemaatmu di tempat ini, ibu-ibu RWM ini Tuhan. Yang tahu beberapa dari mereka sedang mengalami pergumulan. Mungkin dari mereka ada yang sedang menghadapi keraguan dan kekhawatiran. Hari ini kami bisa dengar firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami bisa melihat dengan mata rohani kami, dengan mata iman kami. Hamba berdoa Tuhan supaya Roh Kudus terang dalam hati mereka masing-masing. Supaya ibu-ibu di tempat ini bisa melihat dengan mata rohani mereka. Bisa tetap percaya tuntunan Tuhan. Ajar kami semua Tuhan dengan mata rohani kami untuk melihat penyertaan Tuhan dalam setiap keadaan yang kami alami Tuhan. Biar mata kami ini selalu tertuju kepadamu. Biar kami mengendalikan mata kami
supaya kami selalu bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap keadaan apapun Tuhan selalu menyertai kami. Mungkin hari ini kami tidak mengerti, tapi ajar kami percaya kepada tuntunan Tuhan. Kami percaya suatu saat nanti Tuhan akan tunjukkan kenapa Tuhan melakukannya. Dan itu semua untuk kebaikan buat kami, melatih kami Tuhan. Biar mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Biar mata kami pakai untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Dari mata kami Tuhan, biarlah hati kami tergerak oleh belas kasihan. Biar hati kami tergerak untuk bisa membantu orang. Biar dari mata kami Tuhan, biar kami juga jadi banyak berkat buat banyak orang Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, dan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan doa Ibu-Ibu.